Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mempresentasikan materi kami yang berjudul Assertive Training yang beranggotakan saya sendiri, Aida Rahma, Delania Putri, dan Yuni Siti Maulinda. Yang pertama ada sejarah. Assertive Training yaitu merupakan salah satu teknik dalam terapi behavioral menurut Wills 2004. Terapi behavioral berasal dari dua arah konsep, yaitu Pavlovian dari Ivan Pavlov dan Skinnerian dari Burroughs Frederick Skinner. Mula-mula terapi ini dikembangkan oleh Wolff untuk menanggulangi neurosis. Neurosis dapat dijelaskan dengan mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui proses belajar, dengan kata lain perilaku yang menyimpang bersumber dari hasil belajar di lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berikutnya ada definisi dari teknik assertive training. Teknik assertive training adalah merupakan salah satu kegiatan teknik dalam pendekatan bimbingan konseling behavioral yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan tidak sesuai dengan menyatakannya. Jadi seperti ini, teknik assertive training ini adalah teknik yang diberikan untuk melatih ketegasan dalam diri seseorang. Jadi teknik ini dipergunakan untuk melatih seseorang untuk lebih tegas lagi dengan lingkungannya yang berhubungan dengan orang lain. Berikutnya, teknik asertif ini dapat digunakan untuk membantu klien-klien dalam hal-hal berikut. Jadi, teknik ini dapat digunakan untuk orang-orang yang memiliki rasa sopan yang berlebihan, dalam artian dia membiarkan orang lain mengambil keuntungan lebih dari dirinya dengan dirinya yang sulit mengatakan tidak terhadap orang lain. Berikutnya, untuk orang-orang yang tidak dapat menyatakan kemarahan. Di sini adalah orang-orang yang tidak dapat menunjukkan perasaan tidak suka terhadap orang lain, orang yang tidak dapat menunjukkan rasa dia tidak menginginkan hal ini, tapi dia menyembunyikannya. Assertive training dapat membantu untuk mengatasi hal tersebut. Berikutnya, kesulitan untuk menyatakan tidak. Seperti saya sampaikan sebelumnya, orang yang membutuhkan assertive training ini adalah orang yang sulit yang dalam mengatakan tidak dalam hal apapun. Misalnya orang meminta bantuan, dia akan sulit mengatakan tidak. Terus ketika dia sedang sibuk, orang lain meminta dia untuk melakukan, dia sulit mengatakan tidak. Berikutnya adalah untuk orang yang tidak dapat menyatakan pendapat. Nah, di sini biasanya assertive training ini digunakan kepada orang yang sulit mengekspresikan dirinya. Jadi ketika dia ingin berpendapat dalam ruang lingkup, misalnya di dalam kelas atau di suatu forum, dia akan sulit menyampaikannya. Nah, di sini assertive training membantu untuk memudahkan, melatih dia menyampaikan dirinya di situ juga. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Siti Maulinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masalah yang dapat diatasi dengan teknik assertive training. Yang pertama ada perilaku agresif pada remaja, kemudian ada meningkatkan rasa kepercayaan diri, kecemasan belajar, dan komunikasi interpersonal. Keempat hal tersebut adalah masalah yang paling banyak ditemukan dalam penggunaan teknik assertive training. Selain itu, teknik assertive training bisa digunakan untuk menangani trauma pada remaja perempuan dan self-esteem. Contoh dari hasil penggunaan teknik assertive training terdapat pada jurnal Yulandari 2018 berjudul Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Assertive Training untuk Meningkatkan Komunikasi Interpersonal pada Peserta Didik Kelas 11 Ilmu-Ilmu Bahasa MAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2018-2019. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa peningkatan pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik assertive training dapat meningkatkan komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua ada pengaruh konseling kelompok dengan teknik assertive training untuk menurunkan perilaku agresif peserta didik kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2018 oleh Mailani. Di hasil penelitiannya disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil untuk pretest dan posttest, yaitu adanya penurunan perilaku agresif pada peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa teknik assertive training dapat menurunkan perilaku agresif pada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah assertive training. Menurut Joyce dan Weil, langkah-langkah dalam assertive training itu ada 5. Yang pertama ada mengidentifikasi perilaku target.
Ini terjadi pada saat mendiskusikan situasi di mana mereka memiliki beberapa kesulitan mengekspresikan perasaan dan mengidentifikasi jenis perasaan yang bermasalah. Tujuannya agar siswa mengetahui perilaku dan perasaan yang bermasalah dan perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua ada menetapkan prioritas untuk situasi dan perilaku. Setelah mengidentifikasi, maka diperlukan menetapkan prioritas dalam pemilihan situasi. Prioritas ini perlu mencakup dua hal yang situasi dan jenis perasaan, bahwa mereka memiliki kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya dalam situasi yang tepat. Ini memberikan dasar untuk memilih situasi dan perasaan yang akan dilakukan untuk berkonsentrasi pada langkah pertama. Dalam langkah kedua ini, target dilatih untuk mengungkapkan perasaannya dalam bentuk ucapan atau kata-kata yang berisi hal logis dan tidak bertele-tele. Kemudian yang selanjutnya ada memerankan situasi. Peserta didik akan terlibat dalam perilaku latihan atau bermain peran. Pemeranan situasi atau bermain peran ini perlu dilakukan agar peserta didik mempelajari perilaku mana yang perlu diubah. Setelah diskusi tentang bermain peran mungkin dimodifikasi sehingga ekspresi perasaan akan lebih baik, memadai, dan dapat diterima secara sosial. Pemeran memberlakukan stimulus kembali, kali ini dengan beberapa ekspresi perasaan. Kemudian yang keempat ada pengulangan. Pada fase keempat ini, pengulangan perlu dilakukan agar siswa terbiasa dengan perilaku baru yang telah dipelajari pada fase sebelumnya. Peserta didik mempraktekkan perilaku baru dan mengamati berbagai gaya asertif. Mereka saling memberikan umpan balik lain pada cara untuk menjadi lebih efektif, dan secara bertahap unsur-unsur ekspresi yang jelas dari perasaan dan ketegasan dibuat eksplisit. Asumsi model ini adalah peserta didik akan belajar perilaku baru dan mulai mentransfernya atau mengaplikasikannya ke dalam situasi nyata mereka. Kemudian yang terakhir ada memindahkan pada situasi nyata. Konselor perlu menyadari tidak semua konsekuensi akan positif. Beberapa peserta didik akan menemukan mereka bisa lebih nyaman meminta pergi dari situasi ini. Orang lain akan mengekspresikan perasaan mereka dengan seseorang dan kemungkinan akan ditolak. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.